Ya, salam top, salam matematika. Semoga adik-adik sehat semuanya dan tetap semangat mengerjakan soal-soal matematika. Kali ini kita akan belajar dimensi 3, yaitu tentang jarak titik ke titik, titik ke garis, dan sudut antara garis dan bidang. Ya, ini merupakan pembahasan soal-soal persiapan ujian akhir semester atau penilaian akhir semester ganjil. Ya, kita langsung aja ke soal-soalnya. Ya, soal nomor 15, diketahui kubus ABCDEFGH rusuk-rusuknya 10 cm. Jarak titik F ke garis AC adalah, ya, oke, kubusnya sudah saya buatkan di sebelah kanan. Nah, mari kita lihat mana titik F-nya. Nah, titik F-nya yang ini. Lalu garis AC-nya yang mana? Iya, yang ini. Kita kenali segitiga yang dibentuk oleh ACF. Ya, segitiga apakah yang dibentuk oleh ACF? Iya. Nah, ini AF-nya diagonal sisi, FC-nya diagonal sisi, AC-nya juga diagonal sisi. Nah, berarti segitiga ACF merupakan segitiga sama sisi. Iya, oke. Nah, kita gambar begini ya. Ini F, ini A, ini C. Nah, jaraknya mana jaraknya? Ya, jaraknya adalah yang ini. Tarik garis, tegak lurus, ya, dari F ke arah AC. Nah, ini misalnya F aksen ya. Ya, maka jaraknya adalah yang X ini ya. Nah, untuk menghitung berapa panjang F aksen, kita boleh menggunakan rumus Pitagoras atau menggunakan trigonometri. Ya, saya akan menggunakan trigonometri di sini karena segitiganya sama sisi, maka sudutnya adalah 60 derajat. Ini 60 derajat, ini 60 derajat. Ya, ini juga 60 derajat. Ya, saya ambil ya yang ini aja. Nah, oke, di sini 60 derajat. Nah, panjang sisinya ini kan rusuknya 10 ya. Berarti diagonal sisinya adalah 10 akar 2. Semuanya 10 akar 2 ya. 10 akar 2. Nah, berarti di sini 10 akar 2. Ya, untuk menghitung X kita gunakan sin ya. Sin 60 derajat. Sin demi depan bagi miring ya. X dibagi dengan 10 akar 2. Ingat sin 60 itu adalah setengah akar 3. Ya, jadi X-nya sama dengan setengah akar 3 dikali dengan 10 akar 2. Ya, setengah kali 10 hasilnya 5 ya. Akar 3 kali akar 2 hasilnya adalah akar 6. Jadi jawabannya adalah 5 akar 6. Yang C adik-adik. Ya, selanjutnya nomor 16. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm, jarak titik H ke garis DF. Nah, kita lihat dulu garis titik H-nya di mana? Iya, ini H. Terus DF-nya mana nih? Iya, ini ya. Nah, lalu kita lihat segitiga yang dibentuk oleh H dan DF. Iya, nah ini dia segitiganya. Ya, segitiga apa dia, Dedek? Segitiga siku-siku ya, siku-sikunya di sini ada di H. Nah, jaraknya mana? Ya, jaraknya adalah cari proyeksi titik H ke DF. Dengan kata lain, kita membuat ruas garis dari H tegak lurus ke arah DF. Nah, gitu ya, begini kira-kira. Iya, ini adalah H aksen. Nah, siku-siku ya. Jadi jaraknya adalah si X yang ini ya. Nah, kita keluarkan segitiganya. Ini rusuknya 6 ya. 6, 6, 6. Ya, ini juga 6. Berarti HF. HF-nya ini merupakan diagonal sisi. HF. Jadi dia 6 akar 2. Sedangkan DF ini merupakan diagonal ruang. Jadi dia 6 akar 3. Begitu ya. DF-nya. Nah, untuk mencari HH aksen, kita menggunakan rumus ini ya. H aksen sama dengan
HF kali DH ya, HD gitu ya, HD. HF kali HD dibagi dengan DF. Dibagi dengan DF ya. Ya, kalian perhatikan HF kali HD bagi DF. Nah, yuk kita masukkan angkanya. HF-nya diagonal sisi ya, berarti 6 akar 2. HD-nya 6 dibagi dengan DF. DF-nya diagonal ruang 6 akar 3. Nah, ini kita coret aja. Ya, maka didapat 6 akar 2 per akar 3. Nah, lalu dirasionalkan. Atas bawah kali akar 3. Nah, jadinya 6 akar 6 dibagi 3. Nah, jadinya 2 akar 6. Ya, 2 akar 6 ada di pilihan yang B. Ya, selanjutnya nomor 17. Limas beraturan TABCD dengan panjang rusuk alas 12 cm dan panjang rusuk tegak 12 akar 2 cm. Jarak titik A ke garis TC. Nah, kita lihat nih rusuk alasnya dulu 12 cm. Nih 12 dan nah, ini juga 12. Sedangkan rusuk tegaknya 12 akar 2. Ya, nah, jarak A ke TC. Nah, A-nya ini, TC-nya yang ini ya. Oke. Nah, kita lukis segitiga yang dibentuk oleh A dan TC. Nah, ini kita lihat segitiganya. Ya. Oke. Nah, satu lagi apa? AT ya. Nah, ini dia. Iya, panjang AC berapa, Dede? Ya, AC itu merupakan diagonal sisi dari persegi yang alas kubus, alas limas ya, persegi. Alasnya persegi. Berarti AC-nya rumus cepatnya adalah A akar 2 ya, berarti 12 akar 2. Nah, ini 12 akar 2. Ya, ternyata segitiga ATC ini merupakan segitiga sama sisi. Karena sisinya sama semua. 12 akar 2, 12 akar 2, 12 akar 2. Nah, berarti ini, iya, maka jaraknya ini ada ya. Nah, jarak A ke TC begitu ya. Nah, ini kita sebut A aksen ya. Jaraknya adalah AA aksen ya. Nah, karena dia segitiga sama sisi, maka setiap sudut segitiganya dalam segitiganya itu 60 derajat. Nah, ini berarti 60 derajat. Untuk menghitung AA aksen, saya akan menggunakan trigonometri ya. Yaitu sin 60 derajat sama dengan AA aksen dibagi dengan AC gitu ya. Dibagi dengan AC. AA aksen dibagi dengan AC. Ya, sin 60 itu nilainya setengah akar berapa itu? Setengah akar 3 ya. AA aksen anggap aja X ya. Ya, AA aksennya X. AC-nya 12 akar 2. Iya, 12 akar 2. Nah, dari sini dapatlah X-nya sama dengan setengah akar 3 dikali dengan 12 akar 2 ya. Ya, kita kalikan ya, setengah dikali 12 dapat 6. Akar 3 kali akar 2 dapat akar 6 ya. Jadi jawabannya adalah 6 akar 6. Yang A. Ya, selanjutnya nomor 18. Suatu kubus ABCDFGH besar sudut antara garis AH dan BDHF. Ya, kubus AH-nya mana AH-nya? Oke, ini ya, titik A, titik H ya. Nah, kita tarik garisnya. Oke, nah selanjutnya kita lihat BDHF. Nah, HF-nya ini ya. BD. Nah, ini dia BD-nya. Iya, oke. BDHF. Nah, sudutnya pasti ada di perpotongan antara AH dengan BD. Perpotongan AH dengan BD adanya di mana? Di H ya. Lihat huruf yang sama, H ya. H-nya sama nih ya.
Jadi dia berpotongan di H. Sudutnya terletak di H. Cari proyeksi AH ke BDHF. Nah, cara mencari proyeksinya gimana? Dari titik A kita tarik garis, buat garis tegak lurus ke arah BDHF. Ya, nah kita tahu bahwa AC ini, garis AC ini tegak lurus dengan bidang BDHF dan menembus bidang BDHF di sini. Misalnya di sini P begitu ya. Nah, maka proyeksi AH ke BDHF adalah HP gitu ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, itu dia. Ya, jadi sudutnya yang mana? Nah, sudutnya yang ini ya. Iya. Nah, jadi sudutnya ada di H. Oke, ini kita sebut alfa misalnya ya, alfa. Nah, trik untuk mengerjakan soal ini, adik-adik lihat segitiga ACH. Ya, segitiga ACH. Segitiga apa ACH, adik-adik? Segitiga sama sisi ya. Oke, sama sisi. Dari mana kita tahu sama sisi? AC-nya kan diagonal sisi. Ya, AH diagonal sisi. Terus CH juga diagonal sisi. Nah, ini dia. Ya, jadi CH diagonal sisi ya. Nah, karena dia sama sisi, berarti setiap sudutnya 60 derajat. Nah, berarti alfanya itu merupakan 60 derajat dibagi 2. Nah, ini kan 60 derajat dari sini ke sini ya. Nah, berarti alfa sama dengan 60 derajat dibagi dengan 2 gitu ya. Jadi alfanya 30 derajat. Ya, nah saya ulang ya. Nih segitiga sama sisi semuanya 60, 60, 60. Nah, alfanya nih ya. Nah, ini dibagi 2 jadi alfanya ini ya, alfa 60 dibagi 2 ya. Ya, jadi 30, maka jawabannya adalah yang B. Ya, soal nomor 19 ya. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 2A, panjang ruas garis HB. Nah, HB-nya yang mana HB-nya? Ini HB ya. Iya, HB ini diagonal apa, Dede? Diagonal ruang atau diagonal sisi? Iya, diagonal ruang. Dia melalui ruang di dalam kubus ya, disebut diagonal ruang. Ya, rumus cepat mencari panjang diagonal ruang kubus apa, Dede? Ya, rusuk kali akar 3. Panjang rusuk, ya, rusuk dikalikan dengan akar 3. Nah, gitu ya. Rusuknya berapa tadi rusuknya? Ya, rusuknya adalah 2A. Nah, ini semua 2A ya. 2A, 2A, 2A. Nah, berarti ini 2A akar 3. Ya, 2 akar 3 yang D jawabannya ya. Ya, oke. Lanjut. Nomor 20, Ahmad memiliki ruang belajar berbentuk balok dengan panjang 6 meter, lebar 4 meter, dan tinggi 4 meter. Ia ingin memasang lampu tepat di tengah-tengah atas ruangan. Dia juga ingin memasang saklar lampu di tengah-tengah salah satu dinding ruangan. Jarak terpendek saklar dengan lampu adalah, nah kita lihat posisi lampunya ya, ada di atas ini ya. Iya, gitu ya. Nah, jadi ini posisi lampunya. Ini 6 ya, 6, terus BC-nya 4, tingginya CG-nya juga 4 ya. Nah, lampunya udah kepasang ya. Nah, saklarnya ini ada di dinding dari salah satu dinding dari ruangan tersebut ya. Jadi bisa aja saklarnya ada di sebelah kanan ya atau sebelah kiri ya. Kanan kiri ini sama aja ya. Nah, anggap saklarnya di sini ya. Posisi saklar yang pertama ya, posisi kemungkinan pertama ya. Nah, ini saya akan buat segitiganya begini. Iya, dia siku-siku. Nah, jaraknya yang ini adik-adik. Nah, iya gitu ya. LS1. Nah, LS1. Misalnya di sini P deh ya.
Jadi L ke P itu panjangnya berapa? Setengah dari AB. Ya, berarti ini 3. Sedangkan P ke S1 itu setengah dari tinggi balok. 2 ya. Nah, berarti LS1 dihitung dengan Pitagoras ya. LS1 berarti 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Dapatnya akar 13 ya. Nah, saklar bisa saja di sini. Iya, oke, di sini ya. Kemungkinan saklar yang kedua. Nah, jaraknya mana jaraknya? Nah, ini jaraknya nih ya, lampu dengan saklar. Nah, gitu ya. Terus kita buat nih segitiga bantu yang siku-siku di sini. Ya, panjang dari L ke Q misalnya nih Q ya. Nah, LQ itu panjangnya adalah berapa Dede? Setengah dari BC yaitu 2 ya. Nah, sedangkan Q ke S2 itu setengah dari tinggi balok yaitu 2 ya. Nah, berarti LS2 cara ngitungnya adalah lihat ya, anak LS2. Lampu ke saklar yang kedua. Nah, akar dari 2 kuadrat tambah 2 kuadrat ya. Ya, ini akar 8. Akar 8 itu adalah 2 akar 2. Nah, kita bandingkan mana yang terpendek ya. Karena kita mau nyari yang terpendek nih ya. Jarak antara saklar lampu yang terpendek. Yang nilainya paling kecil. Apakah 13 ataukah akar 8 yang lebih kecil? Ya, tentu akar 8. Berarti yang terpendek adalah 2 akar 2. Nah, begitu ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Ya, demikianlah pembahasan kali ini. Semoga kalian semua lancar mengerjakan soal-soal PAS. Ya, saya doakan semoga nilai kalian bagus, mendapatkan nilai terbaik. Ya, jangan lupa tekan tombol like, tinggalkan komentar kalian dan subscribe. Dan yang terpenting adalah share video ini kepada teman-teman kalian. Ya, soal-soal lainnya, PAS soal-soal yang lainnya, silakan lihat di playlist dari YouTube ya, YouTube saya. Playlistnya ada di YouTube. Silakan cek ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.